Donald Trump kembali dengan manuver baru setelah mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Kali ini, Presiden Amerika Serikat itu disebut ngebet ingin mendekatkan Indonesia dan Israel. Bagi Trump, normalisasi hubungan antara Israel dan Indonesia itu bisa menjadi warisan perdamaian berharga di era pemerintahannya. Namun momen itu nyaris mustahil terjadi, mengingat begitu besarnya penolakan terhadap Israel di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti Indonesia sama sekali tak pernah berhubungan dengan Israel. Kira-kira siapa Presiden Indonesia yang pernah membuka pintu dialog dengan Israel? Dan seperti apa jejak perjalanan hubungan Israel dan Indonesia? Sebelum masuk ke sejarah hubungan Indonesia dan Israel, mari kita telusuri upaya Amerika Serikat ingin merekatkan Indonesia dan Israel dan apa alasannya. Pada masa pemerintahan periode pertamanya, Trump menjadi penggagas Abraham Accords pada tahun 2020. Abraham Accords adalah upaya Trump membuat negara-negara Arab dan Islam mengakui Israel. Itu dia salah satu semangatnya, normalisasi hubungan Israel dengan negara Arab dan Islam. Di periode kali ini, Trump tampaknya mau menghidupkan kembali Abraham Accords itu. Dan Indonesia dinilai jadi negara yang strategis dalam agenda Trump itu karena didominasi oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Bahkan saat KTT Arab pada Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto turut hadir mewakilkan Indonesia dan jadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Namun, untuk menormalisasi hubungan Indonesia dan Israel, Prabowo bilang pendudukan Israel di Gaza harus berhenti dulu dan Palestina harus berdiri sebagai negara merdeka yang berdaulat. Prinsip itu sama seperti negara-negara Arab lain. Hal itu pun yang diyakini oleh pemerintah Amerika Serikat. Itulah mengapa sebagian pihak merasa tak heran Trump kerap memuji Prabowo dan Indonesia karena terus mendorong perdamaian di Gaza. Karena bagi Amerika Serikat, Gaza damai artinya Israel bisa menormalisasi hubungan dengan negara dan Islam termasuk Indonesia. Namun, mungkinkah Indonesia membuka pintu diplomasi untuk Israel? Seperti apa sejarahnya? Kita masuk ke sejarah hubungan Indonesia dan Israel. Sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Di era Soekarno, sikap Indonesia terhadap Israel sudah ditentukan dengan garis tegas, yakni menolak hubungan diplomatik. Titik awal kebijakan itu dimulai dari penolakan terhadap delegasi Israel pada gelaran Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Bagi Soekarno, mengakui Israel sama dengan memvalidasi kolonialisme. Hal itu sangat berseberangan dengan semangat anti-kolonialisme yang menjadi dasar diplomasi luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Kini kita masuk ke era Orde Baru zaman Presiden Soeharto. Harian Kompas melaporkan di zaman Soeharto tersebar sejumlah kabar yang menyebut Indonesia menjalin kerjasama militer terbatas dengan Israel. Namun, Harian Kompas mencatat semua isu itu tidak disertai konfirmasi dari sumber sejarah yang akurat, meski kabar-kabar itu jadi sorotan publik. Di era Soeharto, Indonesia dikabarkan pernah membeli 28 pesawat tempur Skyhawk dan 11 Bell 205 dari Israel melalui perantara pihak ketiga yakni Singapura. Indonesia juga diisukan mendapat pelatihan teknis dan suku cadang dari Israel. Isu terjalinnya hubungan Indonesia dan Israel semakin menguat ketika mantan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, bertemu Soeharto pada 1993. Sejauh ini, itu adalah kali pertama dan terakhir seorang Perdana Menteri Israel berkunjung ke Indonesia. Walau pertemuan itu tak berujung pada pengakuan Indonesia terhadap Israel, gestur itu dianggap sebagai terbukanya saluran komunikasi di level tertinggi. Di tahun yang sama, media Israel Haaretz mengabarkan Duta Besar Israel untuk Singapura, Denny Meguido, bertemu dengan para pejabat Departemen Luar Negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri Israel tidak membantah dan tidak membenarkan kabar itu. Namun, mereka mengaku memang ada upaya-upaya untuk melakukan pendekatan tersebut. 3 tahun kemudian, Israel kembali dikabarkan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia melalui Direktur Penerangan Luar Negeri Ghaffar Fadil menegaskan, hubungan bilateral baru bisa tercapai bila perdamaian terjadi di Timur Tengah. Lompat ke era reformasi di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.
Di masa Habibie, Indonesia masih teguh pada prinsip tak akan mengakui Israel sampai Palestina berdiri menjadi negara merdeka. Walau dikenal sebagai pemimpin reformasi, Habibie tak pernah membuka diskusi resmi tentang hubungan Indonesia dan Israel. Kemudian kita masuk ke era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur adalah presiden pertama Indonesia yang mengusulkan pembukaan hubungan resmi dengan Israel. Gus Dur berpendapat membuka dialog dengan Israel bisa jadi jalan bagi perdamaian di Timur Tengah. Namun, gagasannya ditolak keras sejumlah kelompok masyarakat. Di era Gus Dur, tak ada langkah diplomatik yang menandai arah perubahan kebijakan terhadap Israel, dan Indonesia semakin aktif menyuarakan solusi dua negara. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri pun, sikap Indonesia masih sama. Saat masa pemerintahan Presiden SBY, ia tetap mempertahankan garis kebijakan serupa. SBY kerap mengecam agresi militer Israel ke Gaza dan menyerukan gencatan senjata melalui PBB dan OKI. SBY menyebut dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari prinsip moral dan sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi, sejumlah lembaga non-negara dilaporkan menjalin hubungan dengan Israel, baik di sektor teknologi pertanian maupun keamanan siber lewat mitra internasional. Presiden Joko Widodo tetap menjaga komitmen Indonesia terhadap Palestina, terutama setelah Israel kembali menyerang Gaza pada 7 Oktober 2023, Jokowi beberapa kali mengangkat dukungannya terhadap Palestina di forum-forum internasional. Lantas, bagaimana dengan Prabowo? Kini, isu normalisasi Indonesia-Israel kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto. Isyarat keterbukaan muncul sejak Prabowo menyampaikan pidato perdananya di sidang umum PBB. Prabowo menyebut bahwa Indonesia akan mengakui Israel apabila Palestina bisa berdiri menjadi negara merdeka yang berdaulat. Prabowo seolah ingin menempatkan Indonesia sebagai mediator netral di kawasan yang penuh konflik termasuk di Timur Tengah. Namun di sisi lain, publik dalam negeri masih sangat sensitif terhadap isu Israel. Sikap politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno hingga kini selalu berpijak pada dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu, wacana normalisasi seringkali dianggap melanggar prinsip dasar konstitusi. Apalagi sentimen publik terhadap Israel masih kuat, terutama setelah agresi militer di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Namun tekanan global terus meningkat. Amerika Serikat mendorong lebih banyak negara muslim untuk ikut dalam Abraham Accords. Dan Indonesia dengan pengaruhnya di dunia Islam dianggap kunci penting dalam mewujudkan stabilitas kawasan. Dilema ini menempatkan Prabowo di posisi sulit. Di satu sisi, ia perlu menjaga hubungan baik dengan Washington dan negara-negara Teluk. Di sisi lain, Prabowo juga harus memastikan bahwa sikap Indonesia terhadap Palestina tidak berubah sedikit pun. Sejarah menunjukkan hubungan Indonesia dan Israel memang selalu berjalan di antara dua kutub. Selama Palestina belum merdeka, tampaknya jarak antara Indonesia dan Israel akan tetap jauh meski mungkin tak sepenuhnya tertutup. Terlepas dari nasib hubungan dengan Israel, yang terpenting bagi Indonesia adalah Palestina harus menjadi negara yang merdeka dan berdaulat lewat solusi dua negara. Kira-kira, bisakah Indonesia terlibat lebih jauh dalam upaya mendorong tercapainya solusi dua negara? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.